Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawandi, salah satu mahasiswa STAI Al-Falah Banjarbaru. Oke, baiklah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang dibimbing oleh Ibu Hayatul Mursyidah. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, kesantunan berbahasa. Yang kedua, keterampilan berbahasa. Dan yang ketiga, teknik penulisan karya ilmiah. Nah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang kesantunan berbahasa. Apa itu kesantunan berbahasa? Kita akan membahasnya. Kesantunan, kesopan santunan, atau etikat adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu, sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Oleh karena itu, kesantunan ini disebut tata krama. Kesantunan berbahasa ialah kesantunan yang tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang kita pikirkan. Apabila tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai-nilai yang negatif. Misalnya, dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradat, bahkan bisa dituduh tidak berbudaya. Dengan mengetahui tata cara berbahasa, diharapkan orang lebih bisa memahami pesan yang disampaikan dalam komunikasi. Karena tata cara berbahasa bertujuan mengatur serangkaian hal berikut. Yang pertama, apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu. Yang kedua, ragam bahasa apa yang sewajarnya dipakai dalam situasi tertentu. Yang ketiga, kapan dan bagaimana giliran berbicara dan pembicaraan selak diterapkan. Yang keempat, bagaimana mengatur kenyaringan suara ketika berbicara. Yang kelima, bagaimana sikap dan gerak-gerik ketika berbicara. Yang keenam, kapan harus diam dan mengakhiri pembicaraan. Kesantunan berbahasa menurut Leach pada hakikatnya harus memperhatikan 4 prinsip. Yang pertama, penerapan prinsip kesopanan dalam berbahasa. Prinsip ini ditandai dengan memaksimalkan kesenangan, keuntungan, rasa salut atau rasa hormat, pujian, kecocokan, dan kesimpatikan kepada orang lain. Contoh, yang memperlihatkan si A mengikuti prinsip kesopanan dengan memaksimalkan pujian kepada temannya yang baru saja lulus program dokter dengan predikat terbaik dan tepat waktu. Tetapi si B temannya ini tidak mengikuti prinsip kesopanan karena memaksimalkan rasa hormat atau rasa hebat pada diri sendiri. Jadi kata si A, "Selamat, Anda lulus dengan predikat maksimal." Lalu jawab temannya si B, "Oh, saya memang pantas mendapatkan predikat tersebut." Kedua, menghindari pemakaian kata tabu. Contohnya seperti kata-kata yang merujuk pada sesuatu benda yang menjijikkan dan kata-kata kotor dan kasar. Termasuk kata-kata tabu tidak lazim digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari, kecuali untuk tujuan yang tertentu. Contoh kalimat yang menggunakan kata tabu karena diucapkan oleh mahasiswa kepada dosen ketika kuliah berlangsung. Jadi kata si mahasiswa,
Pak, mohon izin keluar sebentar, saya mau berak. Atau gini, mohon izin Bu, saya ingin kencing. Yang ketiga, penggunaan eufemisme, yaitu ungkapan penghalus, bahasa yang lebih halus. Penggunaan eufemisme ini perlu diterapkan untuk menghindari kesan negatif. Contoh kalimat mahasiswa yang tergolong tabu di atas akan menjadi ungkapan santun apabila diubah penggunaannya menjadi kalimat yang bahasanya lebih halus. Contoh sebagai berikut. Pak, mohon izin sebentar, saya mau buang air besar. Atau yang lebih halus lagi, Pak, mohon izin sebentar, saya mau ke kamar kecil. Atau bisa juga yang paling halus lagi, Pak, mohon izin sebentar, saya mau ke belakang. Yang keempat, penggunaan pilihan kata honorific, yaitu ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. Contohnya seperti ketika kita menanyakan seseorang pria yang lebih tua. Contoh seperti kita bertanya kepada orang yang lebih tua, engkau mau kemana? Atau saudara mau kemana? Dua kalimat ini memang sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia, tetapi kurang sopan jika kita bicarakan jika kita berkata kepada orang yang lebih tua. Atau misalkan yang ini, Anda mau kemana? Ini sedikit sopan, tetapi masih kurang sopan. Lebih bagusnya lagi dengan bahasa seperti ini, Bapak mau kemana? Kalimat ini lebih sopan daripada 3 kalimat sebelumnya. Kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yakni yang pertama aspek reseptif dan kedua aspek produktif. Aspek reseptif bersifat penerimaan atau penyerapan, seperti yang tampak pada kegiatan menyimak dan membaca. Sementara aspek produktif bersifat pengeluaran atau memproduksikan bahasa, baik lisan maupun tertulis, sebagaimana yang tampak dalam kegiatan berbicara dan menulis. Seorang dikatakan memiliki keterampilan berbicara apabila yang bersangkutan terampil memilih bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, serta tekanan dan nada secara tepat, guna menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, fakta, perbuatan dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Kemudian, seseorang dikatakan terampil mendengarkan atau menyimak apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan menafsirkan makna dari bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, tekanan, dan nada yang disampaikan pembicara dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Selanjutnya, seseorang dikatakan memiliki keterampilan menulis bila yang bersangkutan dapat memilih bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, paragraf, serta menggunakan retorika organisasi tulisan yang tepat guna mengutarakan pikiran, perasaan, gagasan, fakta yang berlaku. Seseorang dikatakan terampil membaca apabila yang bersangkutan dapat menafsirkan makna dan bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, paragraf, organisasi tulisan, dan bacaannya. Keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek, yaitu keterampilan mendengarkan atau menyimak, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang keempat keterampilan menulis. Untuk menguasai keempat jenis keterampilan berbahasa tersebut, seseorang harus menguasai sejumlah keterampilan mikro dan masing-masing aspek keterampilan tersebut. Kita masuki aspek yang pertama, yaitu aspek mendengarkan atau menyimak.
Dalam aspek ini, seseorang harus menguasai keterampilan-keterampilannya. Yang pertama, menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang didengar menggunakan daya ingat jangka pendek. Yang kedua, berupaya membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target. Yang ketiga, menyadari adanya bentuk-bentuk tekanan dan nada, warna suara, dan intonasi. Menyadari adanya reduksi bentuk-bentuk kata. Yang keempat, membedakan dan memahami arti kata-kata yang didengar. Yang kelima, mengenal bentuk-bentuk kata yang khusus. Yang keenam, mendeteksi kata-kata kunci yang mengidentifikasi topik dan gagasan. Yang ketujuh, menebak makna dan konteks. Yang kedelapan, mengenal kelas-kelas kata. Yang kesembilan, menyadari bentuk-bentuk dasar sintaksis. Yang kesepuluh, mengenal perangkat-perangkat kohesif. Yang kesebelas, mendeteksi unsur-unsur kalimat seperti objek, predikat, objek, preposisi, dan unsur-unsur lainnya. Kita masuki aspek yang kedua, yaitu berbicara. Dalam aspek ini, seseorang harus menguasai keterampilan-keterampilannya. Yang pertama, mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga si pendengar dapat membedakannya. Yang kedua, menggunakan tekanan nada serta intonasi secara jelas dan tepat sehingga si pendengar dapat memahami apa yang diucapkan si pembicara. Yang ketiga, menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pilihan kata yang tepat. Yang keempat, menggunakan register atau ragam bahasa yang sesuai komunikasi dan pelaku komunikasi. Yang kelima, menyampaikan kalimat utama dengan jelas bagi si pendengar. Yang keenam, berupaya mengemukakan ide-ide atau informasi tambahan guna menjelaskan ide-ide yang utama. Yang ketujuh, berupaya agar wacana berpautan secara serasi sehingga si pendengar mudah mengikuti pembicara. Aspek yang ketiga yaitu membaca. Seseorang harus menguasai keterampilan-keterampilan aspek ini. Yang pertama, mengenal sistem tulisan yang digunakan. Yang kedua, mengenal kosakata. Yang ketiga, menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan utama. Yang keempat, menentukan makna kata-kata termasuk kosakata dan konteks tertulis. Yang kelima, mengenal kelas kata gramatikal, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Yang keenam, menentukan konstituen-konstituen dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan preposisi. Yang ketujuh, mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis. Yang kedelapan, mengkonstruksi dan menyimpulkan situasi, tujuan-tujuan, dan partisipan. Yang kesembilan, menggunakan perangkat kohesif, leksikal, dan gramatikal guna menarik kesimpulan-kesimpulan. Yang kesepuluh, menggunakan pengetahuan dan perangkat-perangkat kohesif, leksikal, dan gramatikal untuk memahami topik utama dan informasi utama. Yang ke-11, membedakan ide utama dan detail-detail yang disajikan. Yang terakhir, menggunakan strategi membaca yang berbeda terhadap tujuan-tujuan membaca yang berbeda, seperti skimming untuk mencari ide-ide utama atau melakukan studi secara mendalam. Aspek yang keempat atau yang terakhir yaitu menulis. Seseorang harus menguasai keterampilan-keterampilan dalam aspek ini. Seperti yang pertama, menggunakan ortografi dengan benar, termasuk di sini penggunaan ejaan. Yang kedua, memilih kata yang tepat. Yang ketiga, menggunakan bentuk kata dengan benar. Yang keempat, mengurutkan kata-kata dengan benar. Yang kelima, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi si pembaca. Yang keenam, menggunakan genre tulisan yang tepat sesuai dengan pembaca yang dituju. Yang ketujuh, mengupayakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan.
Yang kedelapan, mengupayakan terciptanya paragraf dan keseluruhan tulisan koheren sehingga si pembaca mudah mengikuti jalan pikiran atau informasi yang dijelaskan. Yang kesembilan, membuat dugaan beberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh si pembaca sasaran mengenai subjek yang ditulis dan membuat asumsi mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dan penting untuk ditulis. Setelah kita akan memasuki pembahasan terakhir, yaitu teknik penulisan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah telah banyak dirumuskan oleh para ahli. Menurut Brotowijoyo dalam buku beliau yang berjudul Arifin, yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah sendiri memiliki beberapa ciri khusus. Yang pertama, karya ilmiah menyajikan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, karya ilmiah disajikan dengan menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, karya ilmiah ditulis secara jujur dan akurat. Yang keempat, karya ilmiah disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Yang terakhir, penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta-fakta. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang mengacu pada Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman ini mencakup pedoman dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah istilah dalam bahasa Indonesia atau istilah serapan bahasa Indonesia yang asing yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika istilah asing yang digunakan dalam penulisan karya tulis tidak memiliki pedanan kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka istilah asing tersebut harus ditulis dengan menggunakan huruf miring atau italik dan dijelaskan makna dari istilah tersebut. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dalam bentuk pasif. Dalam artian, kalimat dalam karya ilmiah tidak boleh disajikan dalam perspektif orang pertama seperti saya, aku, dan lain-lain. Pada bagian ucapan terima kasih atau kata pengantar atau prakata, kata saya diganti dengan kata penulis. Manfaat belajar karya ilmiah. Mempelajari teknik penulisan karya ilmiah dapat memberikan kita beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, kita dapat mengetahui dan memahami pengertian dari karya ilmiah itu sendiri. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami ciri-ciri karya ilmiah. Yang ketiga, kita dapat mengetahui dan memahami teknik penulisan karya ilmiah dan menerapkannya dalam penyusunan karya ilmiah. Demikianlah ulasan singkat dari saya tentang kesantunan berbahasa, keterampilan berbahasa, dan teknik penulisan karya ilmiah. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua tentang tata cara dalam menulis karya ilmiah. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.